Ya, terima kasih. Mau tanya, Cak, terkait sistem ya. Misal kita pakai sistem len array gantung 8 box per sayap. Nah, itu idealnya inputnya itu pakai berapa? Misal per berapa box itu harus ganti input dari DLMS atau langsung di link. Nah, nanti bedanya seperti apa? Misal pakai link banyak atau di link satu atau pakai beberapa input gitu. Terima kasih. 8 ya. Kalau line array itu sebenarnya line array itu dibutuhkan input yang berbeda itu ketika ada tata letak degrees yang berbeda. Bahasa simpelnya degrees kemiringan. Sudut kemiringan itu namanya degrees. Kalau sebaran suara itu namanya dispersion. Kalau kita menata banyak, cukup menggunakan satu input berarti kita membutuhkan distributor inject. Yang intinya dari input beberapa power amplifier itu masuk, lalu satu input keluar ke output DLMS atau ke DSP. Yang tujuannya distributor inject itu untuk menguatkan kembali bunyi sumber dari beberapa signal yang tergabung menjadi satu ini tetap utuh. Meskipun di situ ada penyusutan entah dari panjangnya kabel, entah dari preamp, itu dia akan dikembalikan kembali utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dispersi yang berbeda. Kenapa harus dilakukan input yang berbeda? Karena setiap degrees atau setiap sudut kemiringan itu semua memiliki tujuan. Yang intinya tujuan perataan suara. Di situ pasti yang paling sering kali dilakukan itu equal atau ekualisasi. Yang intinya kenapa perlu dilakukan ekualisasi? Di situ dilakukan ekualisasi itu karena ketika sebuah full range, bisa dikatakan full range karena dia bisa merespon respon frekuensi bawah sampai atas. Kenapa harus dilakukan equal di situ? Karena semakin kita mendekati ke titik source atau ke titik speaker, yang paling kita tangkap suara paling keras itu adalah bunyi compression driver, tweeter. Semakin kita dekat ke speaker, yang paling kita dengar paling kencang tweeter. Itu pasti. Karena satu, secara kecepatan suara itu paling cepat dari high ke low. Itu yang pertama. Dari rumus kecepatan suara. Terus dari sisi pendengaran ketika kita mendekat atau ketika di software simulasi seperti S-Focus dan lain-lain, itu juga ketika di titik bawah ini pasti dia menunjukkan kuning. Ketika mid menunjukkan hijau berarti compression driver harus kita turunkan. Biar semua perataan ini sama. Kita mendengarkan dari jauh, komposisi yang kita dengar antara mid, high, low itu sama dengan yang kita dengar ketika kita mendekat di area subwoofer. Tujuannya line array ditata banyak berjajar, membentuk garis yang melekuk, itu tujuannya seperti itu. Makanya banyak tipikal line array seperti yang marak untuk saat ini, tipe Kara dan lain itu punyanya L akustik. Itu semua ada tujuan. Makanya kenapa sampai horn itu bisa dirubah sudut dispersinya. Karena ketika target source-nya dia untuk long throw, yang dibutuhkan long throw itu berarti dispersi yang sempit supaya bisa menembus area jauh. Sedangkan di area bawah
dia menggunakan dispersi yang lebar. Katakan area 80 derajat dengan 120 derajat. Dari perbedaan itu akan timbul sebuah perataan. Tapi biasanya urutannya seperti itu bisa langsung. Dia hanya yang titik bawah, hanya beberapa box yang memang diarahkan untuk area depan. Makanya kalau di BX ada menu degrees, itu sebenarnya yang paling tepat itu penggunaannya digunakan untuk line array setup. Kemiringan berapa derajat, pin ditancapkan di derajat keberapa, ketemunya berapa derajat, kita tinggal masukkan. Sebenarnya itu tujuannya. Terus untuk settingnya itu apakah cukup dengan equalizer di EGI untuk delay dan slope-nya itu seperti apa? Kalau slope sama. Biasanya yang untuk menyamakan bunyi itu delay. Delay tetap di set berarti ya? Tapi ketika kita sudah menggeser degrees, tidak perlu lagi untuk melakukan pergeseran delay. Karena kita menggeser derajat, berarti kita secara tidak langsung kita merubah kecepatan atau keterlambatan suara dari box tersebut. Karena kita melakukan pergeseran delay sepanjang berapa milisecond, kita sudah sama dengan kita membalik polarity. Ya, terima kasih, Cak.